sangat ironis, di mana di saat kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, memakai masker, sering mencuci tangan, tidak berkerumun dan menjaga jarak agar terhindar dari virus corona. Banyak orang yang tidak sadar akan berbahayanya virus corona. Masih banyak masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan, tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, dan tidak menjaga jarak. Di ibu kota, keterisian pasien di RSD Wisma Atlet kini telah mencapai lebih dari 75%. Ya, sementara sepekan terakhir kasus COVID-19 secara nasional meningkat 38% dengan jumlah kematian kian. Makin meningkatnya kasus COVID ini dikarenakan masyarakat yang masih belum mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, serta masih banyaknya masyarakat yang belum mempercayai akan virus COVID itu benar adanya. Maka dari itu, kita harus menyadarkan serta memberikan contoh bagaimana cara mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan yang ada agar tidak terjadinya penambahan pasien COVID-19. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Saya, Fitri Nurkomala Yustin, akan memberikan komentar terkait isu korupsi bansos oleh Menteri Sosial kita. Korupsi itu memang bisa dilakukan oleh semua orang, tetapi harapan kita, seorang ASN, apalagi seorang menteri, itu tidak melakukan tindakan tersebut. Mereka diberikan sumpah, telah melakukan sumpah untuk tidak melakukan hal tersebut. Dengan tega mereka mengais rezeki di tengah kesulitan para masyarakat di Indonesia. Banyak sekali di sekitar kita masyarakat yang kesulitan untuk makan, bahkan kehilangan pekerjaan mereka. Mungkin bagi mereka kisaran Rp10.000 untuk setiap paket sembako atau setiap paket bansos yang diberikan itu tidak begitu berharga. Tapi bagi orang yang menerima, bagi orang yang putus kerjanya, orang yang kehilangan kerja, orang yang kehilangan penghasilannya, Rp10.000 itu pun sangat berharga. Bahkan ada yang mengatakan 100 apabila kehilangan 1 pun tidak akan menjadi 100. 1 juta pun tidak akan menjadi 1 juta apabila kehilangan 10.000. Kita sebagai ASN harus bercermin terhadap hal tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi Saudara menangkap tangan Wali Kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna. Tangkap tangan diduga terkait perizinan pengembangan rumah sakit. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengonfirmasi hal ini dan menyatakan akan segera melakukan konferensi pers terkait status hukumnya. KPK telah menyita barang bukti Rp420 juta dari kesepakatan Rp3,2 miliar terkait perizinan pengembangan rumah sakit Kasih Bunda Cimahi. Korupsi lagi. Korupsi seakan-akan tidak pernah melihat negeri ini. Para pejabat dan birokrat seakan-akan tidak pernah puas dengan kekayaan yang mereka punyai. Mereka tidak pernah menghiraukan masyarakat yang saat ini pun susah untuk makan saat pandemi saat ini. Mereka tersumber kaya diri dengan uang haram. Ayo generasi muda, generasi milenial, kita terapkan jiwa anti korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan menjadi garda terdepan dalam perang melawan pandemi. Mereka berisiko tinggi tertular dan tidak sedikit yang kehilangan jiwa raganya demi tugas kemanusiaan. Risiko ini pula yang ditanggung oleh perawat Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta, Lisa Putri Noviana. Belakangan ini pun lah
penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Hal ini berakibat pada semakin banyaknya tenaga medis yang gugur karena tertular virus COVID-19. Marilah kita sebagai masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan kita lawan COVID-19 supaya pandemi ini cepat berlalu.